Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Selamat siang Pak. Yang pertama saya mohon maaf mengganggu waktu Pak Soirin, dan yang kedua saya terima kasih sekali sudah Bapak Soirin sudah memberikan waktu saya untuk sedikit wawancara Pak. Begini Pak, kebetulan saya diberi tugas untuk wawancara dengan Bapak dan beberapa kepala sekolah yang lain tentang mengenai praktik pengambilan keputusan Pak. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Pertanyaan Pak? Boleh, silakan. Begini Pak, selama Pak Soirin menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sehingga di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bisakah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya, Mas? Jadi di institusi pendidikan itu tentu tidak lepas dari permasalahan, termasuk di dalam permasalahan menghadapi guru dalam pembelajaran ataupun masalah-masalah yang terkait dengan kepribadian dan lain sebagainya. Ya, misalkan di dalam proses pembelajaran itu ada permasalahan bagi guru itu biasanya tidak memanfaatkan media pembelajaran. Ini suatu permasalahan yang kadang-kadang kita tidak terlupakan. Tentunya bagaimana kita seorang guru bisa memanfaatkan media pembelajaran untuk belajar. Di antaranya adalah bahwa bagaimana untuk memanfaatkan media pembelajaran itu, ya kita harus menyediakan fasilitas pembelajaran. Menyediakan fasilitas pembelajaran, misalnya kita memanfaatkan IT yang sudah ada, sehingga guru-guru dalam proses pembelajaran ini akan memberikan warna yang terbaru bagi dunia pendidikan dan tidak memberikan rasa jenuh kepada anak. Itu diantaranya seperti itu. Berarti masalah ini tentang masalah guru ya Pak? Ya. Jadi akhir-akhir banyak ya guru yang tidak memanfaatkan media pembelajaran ya. Menurut Bapak lantas putusan apa yang Bapak ambil ketika ada permasalahan seperti ini? Ya, untuk menghadapi permasalahan seperti ini ya kita harus melakukan pendekatan kepada Bapak Ibu guru. Kita duduk bersama ya. Mengapa mereka Bapak Ibu guru itu tidak memanfaatkan media pembelajaran ini? Alasannya apa? Salah satu solusinya ya kita kumpulkan teman-teman guru itu untuk bisa difasilitasi menggunakan media pembelajaran, sehingga dengan menggunakan media pembelajaran ini anak akan merasa senang, tidak bosan, juga gurunya itu lebih berfokus kepada Anak didik. Masuk itu satu yang solutif banget ya Pak. ya. Gini Pak, dalam modul guru penggerak saya itu ada yang saya pelajari, yaitu ada dua jenis dilema. Yang pertama dilema etika, sebuah dilema di mana kebenaran melawan sebuah kebenaran. Jadi kedua itu sama-sama pilihan yang benar. Itu namanya disebut dengan dilema etika. Yang kedua itu bujukan moral, yang mana merupakan sebuah keputusan antara kebenaran dan sebuah kesalahan. Kalau menurut Pak Soirin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut bahwa itu suatu dilema etika atau bujukan moral? Jadi di dalam pembelajaran guru penggerak itu ada dua pembelajaran yang kita pelajari, itu istilah dilema etika dan bukan moral. Kedua-duanya ini memang suatu dilema yang harus kita ambil suatu keputusannya,
baik secara pidana benar ya. Dan merujuk pada dua hal, permasalahan dilema etika dan dilema moral ya. Menurut saya manakah yang putusan antara kebenaran dengan kesalahan itu harus kita satukan, yaitu bagaimana kita melakukan suatu keputusan yang benar-benar itu memberikan kebenaran secara absolut. Kebenaran secara absolut itu misalkan bahwa permasalahan suatu keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara kepada yang Maha Kuasa, itu namanya jalan keputusan yang bersifat absolut ya. Jadi menurut saya itu untuk mengidentifikasi kasus tersebut ya kita harus bisa mengelola hal-hal yang sifatnya positif, sehingga untuk mengambil suatu keputusan ini benar dengan kesalahan itu lebih tepat sasaran. Berarti dalam kedua dilema yang tersebut Pak Sorin menimbang dan Mengambil keputusan. Mengambil itu bagaimana biasanya, mana yang lebih benar, mana yang salah itu lebih dipertimbangkan berarti ya Pak? Iya. Oke Pak, dari kasus-kasus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dari sisi kasus-kasus yang ada di dalam sekolahan, biasanya kita harus bagaimana untuk menentukan dilema kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kita harus berprinsip kepada kemaslahatan secara umum, karena kebenaran itu sifatnya adalah bukan hanya milik kita, tapi benar menurut pandangan secara hukum ataupun secara aturan itu adalah sama-sama mengandung nilai kebenaran. Jadi bukan kebenaran secara pribadi, tapi kebenaran menurut aturan yang telah ditentukan oleh aturan ataupun undang-undang yang telah berlaku. Berarti yang Bapak jalankan selama mengambil keputusan berarti berprinsip pada masalah secara umum, berarti kebenaran secara umum ya Pak, Iya. kebenaran menurut kita masing-masing ya Pak. Iya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang Bapak lakukan biasanya dalam menyelesaikan masalah dilema tersebut? Ya, langkah-langkah untuk menentukan atau menentukan strategi untuk mengambil suatu keputusan itu ya kita harus berdasarkan dengan pendekatan secara personal. Pendekatan secara personal itu ya dengan face to face ataupun kepada seseorang agar dia mengetahui bahwa prinsip kebenaran itu adalah kebenaran yang secara umum yang bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pihak, bukan kebenaran yang karena egonya sendiri, tapi kebenaran yang bersifat umum yang bisa dilakukan, yang bisa diterima oleh kalangan semua masyarakat, baik secara politik maupun kepada pemerintah. Itu yang dimaksud sebagai kebenaran. Jadi yang pertama pendekatan secara personal, terus lalu secara personal nanti dikomunikasikan, berarti penyelesaiannya seperti apa sebetulnya Pak? Iya. Lalu ada apa tidak Pak kira-kira hal yang Pak Sorin anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada suatu kasus dilema etika dan moral tersebut Pak? Ya, kalau dibilang ada ya tentu ada ya, untuk menentukan mengambil keputusan pada kasus dilema etika ataupun keputusan moral itu ya ada. Itu diantaranya yaitu tadi yang tadi kami sampaikan, yaitu bahwa keputusan untuk mengambil keputusan yang bersifat netral itu harus kita tanamkan kepada setiap individu ataupun kepada pendidik, karena kebenaran itu yang tadi kami sampaikan adalah kebenaran yang absolut yang sifatnya adalah berpusat kepada ajaran Allah dan Tuhan. Kita tanamkan kepada jiwa kita masing-masing, apalagi kita sebagai. Jadi
dia bisa menentukan kebenaran-kebenaran yang sifatnya adalah absolut. Berarti yang Pak Suri tanyakan itu berarti menanamkan pada seorang pendidik ya. Dari pengambilan keputusan tersebut, adakah menurut Pak Suri merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangannya ya biasanya tidak semua orang itu menerima dengan konsekuensi hasil daripada keputusan tersebut ya. Karena keputusan itu kan ada yang memberikan rasa kepuasan, juga ada yang tidak merasa tersalurkan yang menjadi hak-hak mereka. Tentu ini merupakan ya tantangan kita dalam mengambil suatu keputusan, menyelesaikan permasalahan tersebut ya harus secara bijak, misalnya dengan jangka waktu. Mungkin suatu saat kali ini kita ambil suatu keputusan dia mungkin belum bisa menerima ya, tapi suatu saat setelah dia dalam kondisi ya, stabil ataupun tidak emosional, dengan tenang mungkin dia akan mengambil suatu keputusan yang terbaik gitu. Berarti strategi Bapak untuk itu berarti sebuah tantangan itu ketika ada seseorang atau seseorang yang tidak bisa menerima keputusan ya. Iya. Dalam mengambil keputusan tersebut, apakah Bapak mempunyai aturan atau jadwal tertentu? Dalam arti ketika ada suatu kasus langsung diselesaikan hari itu atau punya jeda waktu? Ya ada jeda waktu. Jadi mungkin ada suatu permasalahan itu pertama kita mungkin belum ada respon dan sebagainya, tentu kita beri waktu pada waktu yang lain untuk bisa duduk bersama agar bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mereka gitu. Berarti Bapak ketika ada suatu masalah dilema yang mungkin sedikit perlu waktu, Pak Soirin berarti memberikan jeda ya untuk waktu agar waktu yang tepat gitu ya Pak? Iya, sesuai dengan waktu yang tepat biasa untuk mengambil suatu keputusan perlu pemikiran yang tenang sehingga Oke Pak, nah, ini terima kasih sekali atas waktunya dan kesediaannya Pak Soirin menjadi narasumber wawancara hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya Pak Soirin. Kalau menurut waktu dulu nih, Pak. Sama-sama, terima kasih, semoga bermanfaat. Kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Yuli dari kesibukan Bu Yuli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya untuk berbagi dengan saya. Begini loh Bu, kebetulan saya diberi tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Yuli? Boleh, silahkan. Ya, begini Bu Yuli, selama Bu Yuli menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bu Yuli hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Jika ada, bisakah Ibu menceritakan kepada saya serta cara penyelesaiannya itu? Terima kasih. Senang sekali bisa sharing-sharing dengan Pak Taryono, Guru Penggerak Angkatan 7 ya. Selamat. Semoga kegiatan sukses dan lancar. Amin, amin. Untuk pertanyaan yang pertama, adakah permasalahan yang terjadi di sekolah? Tentu ada, tentu ada Pak. Terutama mengenai siswa dan lain sebagainya. Untuk mengenai siswa, kebetulan ini pas sekali tentang keagamaan. Itu di SD kami itu ada 2 siswa yang beragama Buddha. Nah, dari 2 siswa itu kami belum memiliki guru agama Buddha, Pak.
Dan ada satu guru agama Buddha di Kecamatan Binangun ini, tetapi tempat tugasnya tidak di SD kami. Oke. Tempat tugasnya di SD Widara Payung Kulon II. Sehingga anak-anak kami dalam menerima materi pelajaran agama Buddha harus datang ke SD tempat bu guru agama Buddha tersebut, yaitu di SD Widara Payung Kulon II. Hal inilah menjadi permasalahan bagi anak kami ya, karena jauh lokasinya dan juga tentunya tidak nyaman. Anak-anak merasa tidak nyaman apabila setiap pelajaran agama Buddha anak-anak harus datang ke SD, bukan SD sendiri, begitu Pak. Oh iya, berarti ada masalah mengenai guru agama Buddha yang memang di sini ada dua siswa yang membutuhkan guru agama Buddha. Betul. Ya, kebetulan ada satu guru agama Buddha yang berada di SD lain. Betul. Sedangkan kalau anaknya ke SD lain merasa tidak nyaman dan Betul. tidak maksimal ya. Betul, tidak maksimal. Lalu putusan apa yang Ibu ambil pada saat itu? Iya, akhirnya saya berkomunikasi dengan ibu guru agama Buddha tersebut yang bernama Ibu Dwi. Bagaimana Ibu Dwi kalau Ibu berkenan untuk mengajar di SD kami, misalnya waktu 1 atau 2 hari, sehingga anak-anak kami itu bisa belajar tentang materi agama Buddha yang langsung pada guru agama Buddha tersebut. Tentunya saya juga berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah tempat Ibu Dwi bertugas ini, karena tanpa komunikasi yang baik nanti akan bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Nah, setelah berkomunikasi, ternyata dari kepala sekolah SD Widara Payung Kulon II tersebut meminta untuk siswa saya untuk pindah saja ke sekolahnya daripada nanti jauh. Nah, otomatis itu membuat kami tidak mau untuk kehilangan siswa kami begitu. Berarti yang Ibu Yuli lakukan pada saat itu untuk mengambil keputusan, Ibu Yuli mengkomunikasikan dengan guru agama Buddha tersebut dan kepala sekolah tersebut. Betul sekali. Karena walaupun anak sini suruh pindah ke sana, sini tetap tidak mau karena nggak mau kehilangan muridnya. Iya betul. Dan siswa saya juga tidak mau pindah Pak, karena sudah nyaman bersekolah di SD kami, begitu Pak. Oh, berarti keinginan Bu Yuli untuk itu, jadi mending guru agamanya yang sini ya? Betul sekali. Saya berusaha untuk berkomunikasi. Berarti memang solutif sekali itu Bu. Jadi tetap kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan sesuai kemampuan anak untuk bisa belajar ke yang pas guru agama Buddha ya. Itu sangat solutif dan insya Allah lebih efektif ya. Jadi begini Bu Yuli, di dalam modul guru penggerak yang saya pelajari itu ada 2 dilema. Yang pertama dilema etika, itu dilema kebenaran melawan kebenaran. Dan berikutnya bujukan moral, di mana merupakan keputusan antara kebenaran dengan sesuatu yang salah. Menurut Bu Yuli, bagaimana Ibu Yuli mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut tadi, bahwa itu dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, menurut saya itu termasuk dilema etika nih Pak, karena kan kami berusaha untuk memfasilitasi anak dalam belajar pendidikan agama Buddha, dan itu termasuk kebenaran nih Pak. Nah, sementara untuk guru agama Buddha tersebut juga akan mengajar anak-anak dengan baik, itu juga merupakan kebenaran. Hanya saja kami minta untuk anak kami tidak harus ke sana karena jauh. Nah, bagaimana kalau ibu guru agama Buddha tersebut berkenan untuk mengajar 1 atau 2 hari di sekolah kami, begitu. Berarti dengan adanya tadi sebuah dilema enggak ada guru agama Buddha, di sini juga tetap mempertahankan, juga benar di sana
berpindah ke sana mungkin bagi sana ya tetap benar, Nggih. jadi tidak ada yang salah nggih. Nggih, Ini, betul. Kayak komunikasi yang betul, baik. betul. Dari kasus selama ini, Ya. bagaimana Ibu Yuli menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan atau mengatasi masalah tersebut, otomatis saya berusaha untuk selalu berkomunikasi Pak dengan baik dengan wali murid, nih, komite, dengan bapak ibu guru di sekolah kami, dan juga dengan ibu guru agama Buddha di sekolah tempat beliau bertugas, serta dengan seluruh keluarga besar tempat ibu guru agama Buddha, termasuk ibu kepala sekolahnya. Begitu. Berarti yang Bu Yuli lakukan dalam mengambil keputusan selama ini berarti selalu berkomunikasi dengan stakeholder ini, Betul, dengan stakeholder yang agar ada. semuanya bisa efektif ya. Dengan iya betul, efektif, lancar, dan semuanya nyaman. Oh, iya. Terutama siswa Siswa. yang harus kita buat nyaman dalam belajar. Begitu Pak. Kalau begitu, adakah langkah-langkah mungkin atau strategi seperti apa yang Bu Yuli biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema kasus tersebut? Iya betul. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya tadi Ibu sudah berkomunikasi dengan Ibu Guru Agama Buddha. Alhamdulillah berkenan untuk mengajar di sekolah kami. Nanti kita atur waktunya, ya kita ikuti beliau jam kosongnya hari apa saja, ya sehingga anak-anak bisa menerima pelajaran agama Buddha dengan baik. Begitu Pak. Tapi langkah-langkah Ibu pertama komunikasi, yang kedua mengatur nggih, Bu. Mengatur waktu jadwal nggih. Untuk bagaimana lebih efektif bisa mengajar anak yang di sini nggih. Nggih, betul sekali. Menurut Bu Yuli, ada nggak sesuatu dalam mengambil keputusan yang Bu Yuli anggap itu lebih efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Seperti tadi, menurut saya itu sudah efektif. Iya. Ya, karena tidak mengganggu Bu Dwi sebagai guru tempat mereka bertugas di SD Wicara Payung Kulon 02. Setelah ada jam kosong bisa mengajar di sini, itu merupakan efektivitas dalam mengajar tentunya. Jadi dengan adanya komunikasi tersebut akan membuat efektif ya Bu. Iya betul Jadi, sekali. saling mengerti ya Bu. Iya saling pengertian betul sekali. Dari pengambilan keputusan tersebut, adakah Bu Yuli yang merupakan sebuah tantangan ketika mengambil keputusan tersebut? Iya betul sekali. Ini juga merupakan tantangan bagi kami karena kalau kita tidak melakukan komunikasi dengan baik, tentunya anak-anak tidak bisa belajar materi pelajaran agama Buddha dengan baik. Tidak belajar langsung dengan ibu guru agama Buddha yang ada. Nah, setelah berkomunikasi ini dengan baik, anak-anak alhamdulillah nanti akan bisa belajar agama Buddha dengan baik. Jadi sebuah tantangan yang Ibu rasakan berarti komunikasi ya Bu. Ketika nanti komunikasinya tidak bisa diterima, itu menjadikan sebuah tantangan. Tantangan betul sekali. Dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus tersebut, apakah Bu Yuli memiliki sebuah aturan atau semacam kayak jeda waktu atau langsung menyelesaikan saat itu juga? Tentu dengan jeda waktu, karena kita harus berkomunikasi dengan baik, terutama dengan siswa, dengan orang tua siswa. Kita komunikasikan terus dengan ibu guru agama Buddha tersebut, Bu Dwi. Setelah itu dengan ibu kepala sekolah, kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Berarti Ibu ketika menyelesaikan sebuah masalah itu perlu jeda waktu nggih? Perlu. Tidak harus selesai saat itu juga. Tidak. Karena memang sebuah masalah memang bisa diselesaikan ketika semuanya sudah pada waktu yang tepat gitu. Betul sekali Pak. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini. Sama-sama. Sebelumnya saya mohon maaf, yang pasti semoga Bu Yuli ini selalu sehat, Amin. lancar, sekolahannya juga semakin berkembang. Amin. Ini dari saya, Ibu, terima kasih sekali waktunya. Saya mohon pamit dulu. Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa
bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat,